Abuya Habibie Wali Al-Khalidi kepada Al-Mukarram waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Menjalan dia. Oke ya. Menjalan. Nah, ada tulisan nak mutar. Nah, ada tulisan. Mana? Oh. Ya. Oh, kali kana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad 'alimna wa atayna bi syafa'atina bi syafa'atillahi wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya, baik nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat yang paling terbesar di antara nikmat yang baik adalah nikmat diturunkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah, Nabi kita, kekasih kita, seorang Rasul yang selalu mencintai umatnya sampai akhir zaman. Beliau adalah seorang hamba Allah yang dimuliakan di seluruh bumi ini, bernama Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan kita semua nanti di dalam surga bisa bertemu dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, yang tentu jikalau tidak ada para sahabat, jikalau tidak ada para keluarga Nabi, maka tak mungkin Islam ini akan terus berkembang sampai ke seluruh dunia. Maka tak lupa kita junjungkan, kita kirim salawat kepada mereka semua. Kita minta kepada Allah semoga mereka semua diampuni dosa oleh Allah, diberi oleh Allah rahmat dan dimasukkan dalam surga. Demikian juga kepada seluruh para generasi tabi'in atau tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan untuk pimpinan daerah ini dan juga untuk almarhum Abuya Baihaqi dan keluarganya,
dan seluruh dewan guru yang telah bersusah payah mengajarkan ilmu di daerah ini, pesantren ini. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, beliau-beliau ini semua diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di malam yang berbahagia ini. Tentu kita datang ke sini bukanlah untuk main-main, bukanlah terpaksa, bukanlah karena suatu hal kepentingan dunia, tapi kita datang ke sini khusus untuk baginda Rasul, mendengarkan sejarah beliau, mendengarkan kisah hal ihwal beliau. Ya, insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkannya. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang sudah hadir di majelis Maulid Rasul ini, insyaallah diberi pahala mulai dari berangkat dari rumah sampai nanti pulang. Allah beri syafaat, baik dari syafaatnya sendiri dan syafaat Rasulullah SAW. Jadi adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam bulan ini saya berceramah di beberapa tempat dan alhamdulillah ini kali kedua saya datang ke Singkil untuk membantu pimpinan daerah ini memberikan mawadah hasanah. Dan entah kenapa malam ini saya sangat senang sekali. Pertama, saya senang melihat pertama kali makam dari almarhum Abuya Baihaqi, yang beliau juga adalah salah seorang murid daripada Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khadidi, dan juga beliau adalah satu letting dulu belajar dengan Abuya Mudawali bersama Abu Tumin Lambahdeh. Dan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan pimpinan Dayak bahwa beliau ternyata lebih tua daripada ayah saya. Semoga kita minta ampun kepada Allah khusus untuk Abuya Baihaqi. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kebahagiaan saya yang pertama. Kenapa saya bahagia? Dulu ayah saya mendidik saya sejak dari masa adik-adik kecil begini. Saya dididik adab dan akhlak. Ilmu itu nomor 2. Ayah saya mendidik saya itu ilmu itu nomor 2. Yang pertama itu adab dan akhlak. Bagaimana cara berjalan di depan guru, di belakang guru, bagaimana cara bicara dengan guru. Bahkan almarhum ayah saya mengajarkan saya kalau baca kitab jangan dilipat. Sampai ke situ diajarkan saya adab dalam ilmu. Saya bertanya, kenapa Abuya bahwa kita baca kitab tak boleh dilipat? Maka Abuya saya menjawab, Soekarno, presiden kita, ada 2 hal yang paling tidak disukai. Itu kata Abuya saya. Soekarno itu ada 2 hal yang paling tidak disukai. Pertama, kurang rapi. Yang kedua, buku dilipat. Saya tanya sama Abuya, oh begitu alasannya. Iya. Maka sampai hari ini saya amalkan itu, dan saya tak pernah baca buku saya lipat. Maka saya ingin sampaikan, kami ini anak-anak dari almarhum, cucu dari Abuya Mudawali, kami diajarkan adab. Termasuk salah satu adab kami ini menjaga anak guru.
Jangan sampai membuat sakit hati anak guru. Apa pesan guru dulu? Jangan membuat sakit hati anaknya. Imam An-Nawawi ketika belajar, beliau kalau lewat anak guru berdiri. Anak guru berdiri, beliau Imam Nawawi kalau anak gurunya lewat. Maka kami diajarkan seperti itu oleh almarhum. Maka salah satu adab terhadap guru, keberkahan ilmu kepada guru adalah mengikut perintah guru walau guru tidak ada lagi. Alhamdulillah, kebahagiaan saya yang kedua yang ingin saya katakan di sini adalah saya banyak melihat di sini jamaah banyak dari adik-adik yang menuntut ilmu. Bagi saya, doa yang paling makbul itu adalah doa seorang murid sedang belajar, ikhlas karena Allah, lalu kita Mik mana? Ya. Itu biar aja. Oh ya, ya. Ini tambahan. Apa? Nyolomak mentang apa? Nyolomak nah? Ya. Tes. Ya. Sampai tes 1 2 3. Sampai mana tadi? Bukan jelas, ini jelas nih. Oke, ini aja. Kontak juga. Tidak sudah. Baik. Tidak sudah. Ya, kontak. Insyaallah kontak. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, ayah-ayah yang Tuhan hormati, saya melihat adik-adik sangat bersemangat belajar. Saya teringat ada hadis Rasulullah. Beliau pernah berkata begini. Kata Nabi, laula syababan khusya la sabba alaikumul azab sabba. Kata Rasulullah, kalau bukan karena anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, maka sejak dulu Allah telah mengazab kalian. Ternyata azab Allah itu tidak turun-turun karena salah satu faktornya santri masih mau mengaji. Anak muda masih mau khusyuk menuntut ilmu. Anak muda masih mau datang ke pesantren, masih mau datang ke daerah. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang telah mengantarkan anaknya ke pesantren ini, bersyukurlah. Ini adalah mutiara yang tidak ada harganya. Ketika kalian nanti mati, masuk di dalam kubur, semua amalan terputus kecuali anak kita yang masih belajar dan menjadi seorang ulama. Maka ini kata Rasulullah, laula syababan khusya, kalau bukan karena anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, yang khusyuk mau menuntut ilmu kepada Allah, la sabba alaikumul azab sabba, sungguh sejak dulu Allah telah mengazab kita. Adik-adik sekalian, mari kita putar sejarah sedikit. Dulu masa Nabi Nuh alaihi salam, beliau punya umur 950 tahun dan punya umat menurut riwayat hanya 85 umat. Hanya 85 orang. Punya umur 950 tahun, umatnya jumlah 85 orang. Yang 85 itu apa? Yang selamat naik ke kapal Nabi Nuh dan seluruh umat yang lain diazab oleh Allah habis tak ada tersisa. Umat Nabi Nuh.
Umat Nabi Lut, ketika itu perbuatan dosa dilakukan oleh umat Nabi Lut yang tak pernah dilakukan orang, Sodom, homo, lesbian, itu muncul pada umat Nabi Lut yang ketika itu mereka semua binasa. Allah kirimkan azab dan selamat beberapa orang. Habis, tak ada lagi. Bangun lagi umat lain. Kita katakan seperti umat Nabi Musa, termasuk Fir'aun dan bala tentaranya. Disuruh taubat tak mau, disuruh menyembah Allah tak mau. Bahkan menantang Nabi Musa untuk tampilkan mukjizat, sudah ditampilkan pun tak mau. Disuruh lagi Nabi Musa untuk memperlihatkan Tuhannya, lalu sudah diberi jawaban oleh Nabi Musa juga tak mau. Keras hati Fir'aun, ditenggelamkan Allah dan bala tentaranya, sehingga beberapa orang Bani Israel ikut Nabi Musa alaihissalam selamat. Habis, Nabi Musa meninggal. Muncul lagi umat lain. Ada umat yang lain seperti umat Nabi Ibrahim, seperti umat Nabi Isa, seperti umat Nabi Saleh. Ya, ingin saya katakan di sini, umat dulu itu pernah hidup di dunia, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat zina, pernah berbuat kemungkaran, habis diazab Allah. Tapi cuma satu umat yang sejak hari ini sampai akhir zaman tak pernah dihabiskan oleh Allah. Siapa umat itu? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjirnya. Umat Nabi Ibrahim dikirim oleh Allah lalat, ulat sehingga mati semuanya. Umat Nabi Lut dikirimkan batu dari langit sehingga mati semuanya. Coba lihat. Umat Nabi Muhammad yang perbuatan dosa umat Nabi Lut ada di sini. Apa dosa umat Nabi Lut? Berbuat sodom, lesbian, zina terang-terangan terulang di masa ini. Bahkan pemerintah melegalkan lesbian, melegalkan homo. Umat Nabi Isa mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri sebagai Nabi, terulang lagi di masa hari ini. Coba lihat, di Indonesia berapa Nabi sudah muncul? Pertama, Ahmad Musodek, mantan konsultan bulu tangkis, jadi Nabi. Sah nggak tentu? Mana ada sah Ahmad Musodek jadi Nabi? Tidak ada Nabi lain kecuali terakhir Nabi Muhammad. Tapi di Indonesia ada Ahmad Musodek, mantan konsultan bulu tangkis, jadi Nabi. Saya dulu belajar mengaji di pesantren, nggak ada saya lihat dari Nabi semua dari zaman dulu konsultan bulu tangkis, tak ada. Di Indonesia ada. Ditangkap polisi, masuk penjara. Muncul lagi Nabi lain, namanya Roy, Ustadz Roy, mantan petinju, jadi Nabi. Dan saya nggak pernah membaca kitab apapun nabi-nabi dulu mantan petinju. Ditangkap polisi, masuk penjara. Muncul lagi yang lain. Siapa Tengku? Perempuan, namanya Lia Eden. Pernah dengar Lia Eden? Adik-adik kalau mengaji ada nggak dalam kitab apa gitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perempuan Nabi dari perempuan? Pernah dapat? Saya pun nggak pernah. Saya mengaji 10 tahun nggak pernah dapat satupun kitab yang nabinya perempuan. Coba bayangkan kalau nabi perempuan sedang haid bagaimana itu? Itu wahyu tak turun-turun. Di Indonesia ada.
namanya Lia Eden. Tahun 2000 kalau tak salah saya tahun 2018 dia dalam penjara menulis surat ke Presiden Jokowi 2019 tak salah saya, kirim surat ke Jokowi untuk minta dikeluarkan penjara, ingin berjumpa malaikat Jibril di Monas. Kacau sudah negeri ini. Ya, Lia Eden itu kan parah sekali. Mana ada sejarah Jibril turun di Monas? Ditulis lagi di kertas itu Jibril naik UFO. Tahu UFO? UFO di langit-langit yang piring terbang. Gila sudah. Lia Eden dalam penjara mengaku teman Jibril. Sampaikan wahyu ke seluruh Indonesia jadi pengikutnya dari perempuan. Udah hilang namanya, muncul lagi yang lain namanya Tugimil. Itu perbatasan Losari di Jawa, apa itu Losari itu? Di situ muncul ada Tugimil. Mengaku nabi, terima wahyu di Bogor. Namanya Tugimil. Kalaulah namanya Ahmad Musaddiq enak sikit, ada qalqalah. Tapi kalau Tugimil, jangankan ajarannya yang sesat, namanya aja udah sesat. Tugimil. Saya ingin cerita, ini fenomena bangsa kita, adik-adik sekalian. Bangsa kita sedang sakit. Banyak orang pintar tapi tak tahu Tuhan. Ya. Banyak orang pintar tapi tak takut Tuhan. Saya ingin sampaikan, ini dosa ini pernah dikerjakan oleh umat Nabi Isa. Saya simpulkan, kalau begitu, umat Nabi Lut kenapa diazab? Karena berbuat Sodom. Di masa kita terulang Sodom. Umat Nabi Isa kenapa diazab? Karena dulu berbuat dosa mengaku Nabi dan Tuhan. Di masa sekarang terulang lagi. Umat Nabi Nuh alaihissalam mempunyai dosa. Apa dosa mereka? Menghina Nabi, menghina agama Nuh. Terulang juga di masa sekarang. Bahkan menghina keturunan Rasulullah SAW. Sekarang coba lihat di media, Habib Rizik Syihab dihina oleh orang lain. Kenapa enggak? Kalau saya pribadi, saya minta ke semua orang hina saya saja, karena saya bukan keturunan Nabi. Kita tak boleh menghina keturunan Rasulullah SAW. Bahkan ada di media orang sudah menghina Habib Rizik Syihab dari perempuan penzina. Siapa namanya itu? Wallahu a'lam. Carilah sendiri di internet. Ya kan? Baik, kita ambil kesimpulan. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Saya ingin beri kesimpulan. Kalau umat Nabi Nuh dulu berbuat dosa habis diazab, umat Nabi Musa seperti Firaun berbuat dosa habis diazab, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa. Tapi kenapa di masa umat Nabi Muhammad perbuatan Sodom ada di masa sekarang, perbuatan menghina Nabi ada di masa sekarang, perbuatan mereka yang mengaku diri sebagai Tuhan pun ada di masa sekarang? Kenapa tak diazab oleh Allah? Ternyata ada 4 faktor yang membuat Allah tak jadi marah, yang membuat Allah tak jadi marah. Apa yang pertama? Laula syuyukhan rukka. Kalau bukan karena orang tua yang bersujud tengah malam, bertahajud kepada Allah, menangis di tengah malam menghadap Allah, itulah yang membuat Allah tak jadi marah. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, syababan khusya'. Ini dia. Anak-anak muda, anak-anak mudi, jangan remehkan kehadiran mereka di pesantren ini, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Inilah cikal bakal bangsa kita nanti akan diperbaiki oleh mereka.
ketika mereka nuntut ilmu di pesantren ikhlas, inilah mutiara bagi kita semua dan mutiara bagi Islam sendiri. Yang ketiga, Allah tak jadi marah. Kenapa? Syababan khusya', karena hadir anak muda. Ketiga, sibyanan rudda, yang membuat Allah tak jadi marah, bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Tapi hari ini sudah jarang kita lihat di Jakarta, di Jawa, di daerah manapun, ayah kerja, ibu kerja, anak ya sudah di rumah sendiri sama pembantu. Kewajiban seorang ibu adalah menyusui anak sampai umur 2 tahun, tapi sekarang tak ada lagi. Bahkan kita temui bayi-bayi di pasar, hasil dari anak haram, berzina. Kita temukan mereka di pasar digigit nyamuk. Bayi yang masih halus tak ada dosa, kita temukan mereka di pasar, di tengah jalan, di samping rumah orang. Ini yang membuat Allah itu, kalau Allah sudah marah jangan pernah main-main adik-adik sekalian. Di sini ada kena tsunami? Tak ada. Ada? Ada? Nggak ada. Saya orang yang mencoba bahasa orang Aceh, orang yang dalam tsunami, orang yang dalam tsunami langsung saya. Ketika saya melihat tsunami itu sudah seperti kiamat sudah. Tenggelam di dalam air, digulung-gulung. Banyak manusia yang mati, meninggal di atas itu, terkena paku, masuk paku ke kepala, ada tiang listrik di atas kepala, ada anak seorang ibu membawa bayi meninggal di situ. Mayat entah apa-apa dah bagaimana kondisinya, wallahu alam. Itu Allah sedang marah menasihati orang Aceh. Aceh adalah negeri utama penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Kenapa membiarkan maksiat? Kenapa Allah tak mengazab orang Amerika? Kenapa Allah tak mengazab orang Yahudi? Kenapa Allah tak mengazab orang Cina? Kenapa Allah menitipkan itu ke sini? Ini titipan Allah. Allah mencambuk kita seperti anak yang tak salat, kita cambuk. Seharusnya kita menjadi pelajaran. Bagaimana cara mengambil pelajaran? Dari Rasulullah yang insya Allah nanti saya sampaikan. Baik, yang keempat yang membuat Allah tak jadi marah adalah bahaiman rutta, hewan yang masih mencari makan di tempatnya. Gajah di hutan, ikan di laut. Jangan dibalik, gajah di laut, ikan di hutan. Orang sekarang camping ke laut, ambil ikan, bakar ikan di hutan. Gajah sudah terbakar hutan, dia turun ke bawah. Diambil gadingnya itu, dibuanglah isinya ke laut. Maka saya ingin sampaikan pertama dalam ceramah ini, kalau begitu adik-adik sekalian, ayah-ayah yang sudah sampai ke sini, berbahagialah karena inilah yang membuat Allah tak jadi marah. Nah, alhamdulillah kan kita diciptakan oleh Allah, terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Ada yang mau nggak jadi umat Nabi Musa? Kok enggak? Kan itu Nabi juga. Hah? Atau begini, ada nggak yang mau jadi umat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kaya, punya harta, punya jabatan. Enggak juga. Kenapa? Apa? Kan Nabi Sulaiman kaya, punya banyak uang, ada emas, apalagi emas sekarang sudah naik. Kami laki-laki udah sulit lah nikah, satu emas ada berapa dah? Satu mayam udah 3 juta. Jadi kalau udah jadi umat Nabi Sulaiman, kaya, bisa minta bantu, jangankan 30 mayam, satu gunung emas dikasih Nabi Sulaiman. Tapi saya ingin bertanya, kenapa sih tak mau jadi umat Nabi Sulaiman? Itu kan Nabi juga. Kenapa tak mau jadi umat Nabi Musa? Itu Nabi juga. Nah, malam ini kita akan bercerita tentang keutamaan nama Muhammad dan umat Muhammad dari umat yang lain. Maka sebelum itu, kalian berbahagialah adik-adik sekalian menjadi umat Muhammad
ayah-ayah, ibu-ibu berbahagia karena menjadi umat Muhammad. Kenapa? Saya akan bercerita tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dan keutamaan tentang umat beliau. Saya mulai dulu dari keutamaan umat Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat bernama Urwah. Namanya Urwah. Saya ambil hadis ini di dalam kitab Al-Quranul Azim karya Syekh Imam Abul Fida Ibnu Katsir pada surat Al-Baqarah ayat 3. Siapapun jamaah yang punya kitab tafsir Al-Quranul Azim terjemahan, coba cari hadis ini di ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. Datanglah seorang sahabat namanya Urwah. Urwah duduk bersama Nabi. Menurut riwayat ada 10 sahabat. Salah satunya Urwah duduk bertanya begini, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka ya Rasulullah?" Kalau bahasa kita begini, "Ya Rasulullah, iya, bolehkah saya bertanya?" Boleh, silahkan. "Apakah engkau tersinggung Rasulullah?" Tidak. Bertanyalah. Begini Rasulullah, kami semua ini Nabi berserta sahabat ini, kami masuk Islam bersamamu ya Rasulullah. Kami berjihad juga bersamamu ya Rasulullah. Jikalau engkau butuh kami siap membela agama ini. Darah kami, nyawa kami, jiwa raga kami, keringat kami, seluruh tubuh kami untukmu ya Rasulullah, untuk Islammu ya Rasulullah. Siap. Urwah. Maka ditanya oleh Urwah, setelah beliau bercerita seperti itu, dia tanya, "Saya ingin bertanya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Ada enggak kelompok yang lebih baik dari kami? Yang lebih bagus dari kami ini ada enggak?" Coba lihat. Urwah, sahabat Nabi, seandainya datang ke sini di tempat ini, misalnya di daerah ini datang, dia tanya kepada kita, maka tentu jawaban kita tidak ada selain engkaulah para sahabat yang paling terbaik di sisi Rasulullah, nggak ada lain. Tapi Urwah bertanya kelompok yang lebih baik dari mereka, maka Rasulullah menjawab, "Qaumum min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawun." Urwah, tahukah bahwa nanti di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang kaum itu mencintaiku tapi aku tiada ya. Yang kaum itu beriman kepada kitabku tapi aku tidak ada lagi. Yang kaum itu membela namaku tapi aku tidak ada lagi. Yang kaum itu siap membela Islamku tapi aku tidak ada lagi. Mereka mencintaiku. Itu apa yang Nabi maksudkan itu? Kita semua. Ini kita ini yang dikatakan Allah, qaumum min ba'dikum, kaum yang akan muncul setelah yarawni, mereka beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihat aku. Kita pernah enggak lihat Rasulullah? Tidak. Kita berimankah pada Nabi Muhammad? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah marah ketika Markon menghina Nabi Muhammad? Coba tanya. Kalau kita umat Muhammad, saya ingin tanya, ingin bukti, kita umat Muhammad atau tidak? Iya, umat Muhammad. Siapa yang marah ketika beberapa hari yang lalu Perancis menghina Nabi Muhammad? Ya? Kalau enggak marah sama sekali, oh jangan aku Nabi Muhammad. Umar bin Khattab mengangkat pedang. Kalau Rasulullah dihina, pedang Umar bin Khattab. Alhamdulillah, ternyata kita dikangeni, dirindui oleh Rasulullah. Jadi jangan berputus asa.
terus menjadi umat Muhammad yang terbaik. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi sedang duduk-duduk, saya lupa riwayat siapa. Di suatu hari yang lain, Nabi duduklah para sahabat yang lain. Nabi bertanya begini. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu di dunia ini ada kelompok yang paling ajaib di antara kelompok yang lain? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya ingin menjawab. Kelompok yang paling ajaib di dunia ini adalah fal malaikah, yaitu malaikat. Kata Nabi, malaikat itu ya tidak ajaib. Kenapa? Malaikat itu sudah diberi oleh Allah wahyu, turun atas perintahnya, dekat dengan Allah, tak diberi nafsu, bukan malaikat. Maka sahabat lain menjawab, fan nabiyun, makhluk Allah yang paling ajaib di dunia ini adalah para nabi. Maka Nabi menjawab, tidak. Para nabi itu tidak ajaib. Mereka itu dekat dengan Allah. Mereka itu sangat rindu, tak putus dengan Allah. Bukan itu. Maka semua sahabat menjawab salah. Dijawab oleh Rasulullah, tahukah kalian, yang aku maksudkan itu adalah qaumun yakhruju min ba'dikum suhufan yajiduna suhufan wa yu'minuna biha. Nanti di akhir zaman, tahukah kalian, ketika aku tidak ada lagi, ketika kalian tidak ada lagi, ketika semua kita tidak ada lagi, muncul di akhir zaman ada suatu kaum yang berbondong-bondong memegang kitab Al-Quran. Mereka beriman dengan kitab Al-Quran, mereka beriman denganku, tapi mereka belum pernah melihat aku. Itulah kelompok yang paling ajaib. Siapa yang Nabi maksudkan? Kita. Alhamdulillah, ternyata Nabi merindui kita. Maka adik-adik, janganlah kalian membuang rindu Nabi itu. Seringlah baca salawat, katakan kepada Allah, ya Allah, aku cinta pada Nabi Muhammad, aku rindu kepada Rasulullah. Titipkan salam aku ya Allah untuk baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai enggak salawatnya? Sampai insyaallah. Ya. Hadis kedua. Hadis yang ketiga, Nabi pernah berkata, riwayat hadisnya sahih, hadis ya, riwayat Muslim. Nabi pernah berkata, "Wa'titu arba'an." Aku, kata Nabi, aku ini diberi oleh Allah 4 kelebihan. 4 kelebihan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang 4 kelebihan ini tak Allah berikan pada nabi yang lain. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Tapi ada kelebihan Nabi Muhammad yang Allah berikan tidak ada pada nabi yang lain. Apa salah satunya? Rasulullah berkata, "Ju'ilat ummati khairal umam." Aku diberi oleh Allah umat terbaik dari umat yang lain. Ternyata kita dikatakan oleh Rasulullah umat terbaik. Alhamdulillah, Tengku, terima kasih Tengku. Kami senang sekali kami jadi umat Muhammad ternyata dipuji-puji oleh Rasulullah. Ternyata dirindui oleh Nabi. Ternyata dicintai lagi oleh Rasulullah. Coba lihat, Rasulullah dalam riwayat baru lahir, beliau mengeluarkan kalimat aina ummati. Dulu waktu malaikat maut sudah masuk ke rumah Nabi Muhammad, Rasulullah tertidur. Rasulullah tertidur di pangkuan Siti Fatimah. Masuk malaikat maut. Muhammad, iya malaikat maut. Mohon maaf, hari ini tugasku Muhammad. Baik, silakan. Mohon maaf, wahai malaikat maut. Iya Muhammad, ada satu hal yang ingin kutanya. Baik, tanyalah Muhammad. Kenapa teman sahabatku tak datang hari ini? Siapa Muhammad? Jibril alaihissalam. Mana Jibril?
Jibril tak datang. Rasulullah sedang sakit, demam panas. Malaikat maut datang. Baik Muhammad, aku laksanakan tugasku. Baik, silakan. Ditarik nyawa Muhammad. Rasulullah ditarik nyawa oleh malaikat maut, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Sampailah ketika itu Jibril datang menemani baginda Rasulullah untuk terakhir kali. Lalu wajah Jibril tidak memandang Rasulullah. Beliau mengingat ke atas. Muhammad bertanya, Nabi Muhammad, kita bertanya, Jibril, jijikkah engkau melihat aku ketika aku dicabut nyawaku ini? Jawab Jibril, apakah engkau jijik melihat aku? Sekarang aku sudah ditarik nyawa oleh malaikat maut. Jijikkah engkau wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, siapa yang jijik melihatmu? Aku membuang muka bukan karena jijik Muhammad. Aku membuang muka bukan karena kamu wahai Rasulullah. Tapi aku tak sanggup, kekasih Allah tersakiti oleh ditarik nyawa. Aku tak sanggup melihatmu wahai Rasulullah. Baik Jibril, tolong beri aku kabar bahagia dari Allah ketika aku mati nanti. Muhammad, tenang saja. Pintu surga akan diberikan untukmu kemanapun yang ingin engkau masuk. Seluruh pintu langit terbuka. Kemudian malaikat-malaikat sudah bersiap untuk mengantarkan ruhmu ke dalam surga. Ketika Jibril menjawab itu, Nabi Muhammad tidak merasa senang. Beliau tidak tersenyum. Maka Jibril berkata, Muhammad, tenang saja. Tidak ada pintu surga terbuka kecuali nanti umatmu yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Senang sekali Rasulullah. Maka kata Nabi dalam hadis, nahnul akhirunal awwaluna fil akhirah. Kita memang umat terakhir, tapi nanti di hari kiamat kita yang pertama. Itu kata Rasulullah, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Dalam hadis lain, nahnul akhirunal awwaluna yadkhulul jannah. Kami ini adalah generasi terakhir, tapi menjadi umat yang pertama masuk surga. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, enak sekali jadi umat Muhammad. Ya, enak kan? Tapi jangan mentang-mentang enak ya, sholat enggak sholat, enggak puasa, lalai dengan main-main cheat, main Mobile Legends, PUBG. Orang-orang perempuan lalai dengan Korea, India. Apa yang begitu masuk surga? Nanti kita merangkak depan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya umatmu. Kata Nabi, saya nggak punya umat hitam kayak kamu. Kenapa hitam? Karena tidak pernah sholat. Coba dengarkan hadis. Ini saya sampaikan hadis. Kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min athril wudu. Coba lihat. Nih, hadis ini ada di dalam kitab Al-Mahalli jilid 1. Coba buka kitab Hasyiah Qalyubi wa Mairah, tertulis hadis itu. Kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti umatku ketika dipanggil oleh Allah ke sini umat Muhammad, ghurran muhajjilina min athril wudu. Umatku akan berbeda dari umat yang lain. Kata Nabi, ada dua perbedaan nanti umatku di akhirat. Pertama, ghurran. Ghurran itu apa? Nih. Dari sini putih. Nih, dari sini putih inti kita dari kiamat. Ini yang mau masuk surga, yang masuk neraka enggak putih, mana putih masuk neraka. Nih, dari sini putih. Banyak ghurran. Sampai ke leher. Maka sunnah di dalam kitab Al-Mahalli dijelaskan, sunnah kalau wudhu itu ambil agak lebih sedikit dari atas rambut sampai ke leher. Gitu kan? Kami perempuan bagaimana? Sama juga perempuan. Ya, ghurran.
Yang kedua kata Rasulullah, umatku nanti dari kiamat berbeda dari umat lain. Apa itu? Muhajjilin. Muhajjilin itu apa? Putih. Mohon maaf ya. Dari ujung kaki sampai ke betis. Putih dari ujung kaki sampai ke betis. Sahabat bertanya, kok bisa gitu Nabi? Min athril wudu, umatku tak pernah lepas dari air wudu. Maka santri dulu, adik-adik, saya dulu di pesantren Alhamdulillah. Saya 7 tahun di sana. Saya masuk ke pesantren itu. Pemimpin pesantren itu sahabat almarhum Abuya saya. Namanya Kiai Haji Ahmad Syekhu. Coba nanti buka di Google. Namanya Kiai Haji Ahmad Syekhu. Beliau itu tahun 95 beliau meninggal. Sebelum meninggal beliau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Nabi memberi sejadah kepada Kiai Haji Ahmad Syekhu untuk memimpin solat. Lalu ditolak oleh Kiai Haji Ahmad Syekhu. Beliau itu pimpinan pesantren kami, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Dulu adik-adik, kami itu diajarkan oleh guru-guru kami sebelum tidur berwudu. Waktu bangun tidur subuh berwudu. Kemudian waktu mau belajar berwudu. Kami diajarkan, alhamdulillah sampai hari ini saya tak pernah lepas ya sebelum tidur berwudu. Kenapa? Mengharapkan syafaat Rasul. Mana syafaat Rasul? Itu tadi yang putih mukanya sampai ke bawah. Tengku, kami ini wudu-wudu aja, kalau sholat nggak ada gimana? Nggak juga lah gitu. Kalau sudah wudu ya sholat, masa wudu nggak sholat? Ini jangan salah ambil surah nanti ya. Kata Tengku Habibie, wudu aja, sholat nggak usah, nanti aja sholat. Nggak boleh. Itu satu paket nggak bisa dihilangkan. Nah, coba lihat adik-adik. Saya cuma sebutkan 3 hadis kelebihan umat Rasulullah. Alhamdulillah hari ini Allah ternyata menitipkan kita dalam rahim ibu kita, yang rahim ibu kita itu berada di generasi umat Rasulullah. Bahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad. Terus sekarang kita ingin balas kekasih kita yang menyayangi kita. Bagaimana caranya? Bagaimana cara membalas Rasulullah? Bersalawat kepada Jibril datang kepada Rasulullah, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'asyara hasanat." Muhammad, kalau ada umatmu yang mau berselawat kepadamu 1 kali saja Muhammad, Allah kasih 3 hadiah. Pertama, kataballahu lahu biha 'asyara hasanat. Allah akan berikan umatmu itu 10 kebaikan. Wa rufi'a lahu 'asyara darajat. Allah akan tinggikan 10 derajat. Hadiah ketiga, wa muhad anhu 'asyara sayiat. Allah akan hapus 10 keburukan. 1 salawat 3 hadiah, dikasih 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dinaikkan derajat 10 derajat. Alhamdulillah. 1 salawat. Kalau 2 salawat berapa dapat? 20 kebaikan, 20 penghapusan keburukan, 20 dinaikkan derajat oleh Allah. Adik-adik, ini kalian ini sedang dalam keadaan emas. Emas itu begini. Tidak ada perjuangan yang paling mulia setelah berjuang melawan Allah fisabilillah, melainkan perjuangan orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah jalan yang paling baik. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan fi ilman, sahalallahu tariqan fi ilal jannah." Siapa yang mau mencari ilmu, nanti di surga Allah tunjukkan jalannya. Ya, berapa kali salawat sehari? Nggak ada dengku. Kalau nggak ada besok mulailah. Kalau nggak sehari sekali, ya bacalah sehari 10 kali. Saya diberi ijazah oleh pimpinan pesantren saya di sana, dikasih ijazah oleh pimpinan saya baca salawat 10 kali setelah subuh, baca salawat 10 kali setelah asar. Saya dapat ratib namanya ratib Al-Haddad. Dari Habib Al-Haddad, kami dulu diwasiatkan kemanapun pergi baca salawat. Saya alhamdulillah saya baca salawat setiap habis subuh 10 kali, setelah asar 10 kali, sehingga saya bermimpi. Bermimpi Nabi dengku? Enggak.
Saya bermimpi begini. Dulu waktu saya kecil-kecil belajar begini, saya teringat, makanya saya senang sekali malam ini berjumpa adik-adik. Kalau udah melihat adik-adik ini, saya teringat dulu dipukul guru, dijewer, ditampar, fa'ala yafulu fa'lan. Kebetulan dulu Jambang kita fulu fa'lan, fawa fa'lan. Tapi jadi kan? Jadi kan? Coba lihat, alhamdulillah kami ini didikan guru kami. Ditampar, dimasukin baju ke dalam. Enggak masuk baju ditampar. Dulu ada guru saya kalau tampar baca salawat. Sini Habibi, sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tampar. Dibaca salawat dulu, itu biar berkah katanya. Nah, udahlah. Jadi, makanya adik-adik, kalau guru kalian itu menghukum kalian, itu bukan menghukum karena benci, karena sayang, biar kalian ini tidak batat. Tahu batat? Batat bahasa Aceh. Batu ya. Bandel. Untuk apa? Untuk menjadi orang sukses. Saya bermimpi dulu begini. Saya seperti berada di dalam istana. Istananya besar sekali, kemudian ini kursi terbuat dari emas. Ini di atas ini emas, perak semua, ini panjang ke atas, ini belakangnya. Saya berdirilah di situ seolah-olah saya berdiri bersama dengan para alim ulama. Ada ulama sedang berdiri, ada yang duduk, seperti sedang menunggu seseorang. Jadi waktu kami sedang duduk dalam mimpi itu, terdengarlah suara, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Semua berdiri. Siapa berdiri? Ini hikmah, saya ingin cerita ini nggak pernah saya sampaikan ke ceramah-ceramah saya yang lain. Malam ini saya kasih untuk adik-adik. Karena saya baca salawat. Ada suara muncul. Rasulullah datang, berdiri semua, kami berdiri semua. Ketika ada suara itu muncul, datanglah seorang kakek yang sudah tua, pakai tongkat. Pakai tongkat, dia duduk di atas kursi ini. Yang kakek itu adalah Abuya Muhibbuddin Wali, ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri. Kakek tua pakai tongkat. Duduk di atas ini. Saya ingin cerita. Mungkin kalau saya lebih giat lagi baca salawat, saya berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau adik-adik cinta pada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah tak perlu ilmu, cinta membaca salawat. Bagaimana caranya? Dulu saya baca salawat sebelum tidur, sampai saya tertidur, waktu mau pagi, waktu mau sore. Malam ini saya ijazahkan ke semua adik-adik dan guru-guru dan seluruh ibu-ibu semua, baca salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali waktu subuh, 10 kali setelah baca itu sering-sering, insyaallah bertemu dengan Rasul. Terakhir, saya ingin sampaikan tentang kelebihan nama Muhammad. Tadi kita sudah membahas tentang kelebihan umat Muhammad. Sekarang kita ingin melihat tokoh-tokoh siapa saja sih yang memuji Nabi. Ada enggak orang-orang besar memuji Nabi? Ada. Ayo kita bercerita. Buka kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kalau tidak salah saya juzuk 11. Buka kitab Al-Mustadrak. Di situ ada tertulis hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Riwayat Muslim. Ya, hadis kursi. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, matanya dibuat, kepalanya dibuat oleh Allah, lalu perutnya dibuat, kali kelingkingnya dibuat, sudahlah jadi Nabi Adam. Ditiupkan ruh oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam hidup dan hidup di dalam surga. Nabi Adam enak sekali dalam surga, bisa makan ini, makan itu. Cuman satu yang tak boleh makan, buah khuldi. Di dalam kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid bukan buah khuldi. Ada ulama mengatakan buah kurma. Nah, itu riwayat ulama lain. Tapi yang sepakat ulama buah
khuldi. Turun Nabi Adam ke bawah bumi karena memakan buah khuldi. Saya ingin cerita begini. Coba buka surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Coba buka surat itu, buka tafsir. Ada doa Nabi Adam yang unik sekali, yang boleh kita amalkan kalau mau. Begini doa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, beliau merasa bersalah. Seolah-olah beliau ini telah murka sebesar-besarnya kepada Allah. Cuman gara-gara makan buah Nabi Adam berapa dosanya sehingga diturunkan oleh Allah dari surga? Satu, yaitu makan buah Nabi Adam dosanya 1, diturunkan dari kita dosanya banyak, mau masuk cocok nggak? Saya ulangi lagi, Nabi Adam dosanya 1, diturunkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepingin masuk cocok? Nggak cocok. Mana cocok? Aduh, tadi gimana juga Tengku, kami nggak masuk surga lah misalnya. Yang membuat kita masuk surga itu 2. Pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda nantilah kita bahas itu. Nanti di akhir majelis kalau sempat waktu saya bahas. Nabi Adam merasa bersalah. Lalu beliau berdoa, Allah ya Rabbi, as'aluka bihaqqin Muhammadin lima ghafartali ya Rabbi. Coba lihat doa Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini bukan hadis palsu. Hadis ini bukan hadis dhaif. Saya kutip dari seorang ahli hadis bernama Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak jilid 11. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi Adam berada di bumi, beliau berdoa, Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kebenaran Muhammad, ya Allah. Doa Nabi Adam. Dengan kebenaran Muhammad, ya Allah, lima ghafartali, ampunilah dosaku, ya Allah. Lalu Allah bertanya, ya Adam, ya Allah, kaifa arafta wa lam akhlaqahu? Dari mana kau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Coba lihat, dari mana Nabi Adam tahu? Aneh kan? Aneh. Kok tahu Nabi Adam, dari mana dia tahu? Berdoa, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad ketika engkau mengampuni dosa. Ditanya oleh Allah, dari mana kau tahu nama itu wahai Adam? Ya Allah, ya Tuhanku, ketika engkau meniupkan ruh ke tubuhku, lalu hiduplah segala tubuhku ini ya Allah. Tanganku bergerak ya Allah, kakiku bergerak ya Allah, perutku sudah mulai aktif ya Allah. Ketika aku membuka mataku pertama kali, aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku merasa takjub, ternyata ada nama mulia selain namamu yang kau gandengkan bersama namamu. Itulah Muhammad ya Allah. Itulah sebabnya aku meminta ampun kepadamu dengan hak Nabi Muhammad. Coba lihat, Allah adik-adik sekalian menulis di tiang aras nama Muhammad. Itu bukan main-main, nama Muhammad ditulis di tiang aras. Kalau nama kita ditulis papan tulis, saya udah bahagia. Papan tulis apa ditulis? Kena hukuman nggak sholat subuh. Ya, papan tulis saja atau guru kita menyebut nama kita sudah senang. Tapi tidak ada nabi lain, saya ingin cerita, tidak ada nabi lain yang tertulis nama kecuali nama Allah dan Muhammad di salah satu tiang aras. Coba lihat, Allah begitu mencintai Muhammad. Nabi Adam berdoa,
ketika sudah berdoa, baiklah Adam, ku ampuni dosamu dengan keberkahan Muhammad. Adik-adik, Nabi Adam takjub kepada Nabi Muhammad. Untung kan kita jadi umat Muhammad? Untung sekali, alhamdulillah.